Kepada istri yang telah bertahan selama 5 tahun, merawat ayahnya yang sakit, sang suami membawa perempuan simpanannya dan melemparkan surat cerai. Ibu mertuanya memasukkan pakaian menantunya ke dalam kantong sampah dan membantingnya di depan pintu. Dasar gembel memangnya, kamu mau apa lagi? Ayahmu itu juga tidak akan hidup lama kan? Perempuan simpanan itu mengelus perutnya dan tertawa mengejek. Mbak aku hamil anak Mas Rian. Akan sangat berterima kasih kalau Mbak pergi baik-baik dari sini. Tapi, apa yang harus kulakukan? Bukannya menangis tawaku justru meledak. Tanpa ragu, aku menandatangani surat cerai itu dengan mantap. Kalian akan menyesal. Pasti. Saat aku diusir hanya dengan membawa satu kantong sampah dari dalam kegelapan sebuah mobil, sedan mewah berwarna hitam meluncur mendekat. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa yang mereka usir bukanlah seorang menantu miskin, melainkan orang yang memegang hidup dan mati mereka. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like dan tinggalkan komentar. Dari mana Anda mendengarkan? Saya doakan kebahagiaan akan selalu menyertai Anda di sana. Saat itu, pukul 2 pagi. Ketika seluruh dunia terlelap, ponsel Sari berdering nyaring. Dalam kegelapan cahaya biru, dari layar memantul ke langit-langit dan di penanda pemanggil tertera tulisan RS Ayah. Sari sontak bangkit. Jantungnya mulai berdebar kencang. Selama 2 tahun sejak ayahnya jatuh sakit, ia sudah tak terhitung menerima telepon dari rumah sakit. Tetapi panggilan di waktu subuh selalu membawa firasat buruk. Saat ia baru saja menyingkap selimut dan hendak membuka pintu kamar, Sari teriakan. Tajam ibu mertuanya, Ibu Sumarni meledak dari kamar sebelah. Suaranya terdengar. Sangat jelas, sulit dipercaya jika itu suara orang yang baru bangun tidur. Tengah malam begini, mau keluyuran kemana kamu, Hah? Berantakan sekali rumah ini. Sari menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia berusaha menekan rasa sesak yang membuncah di dadanya. 5 tahun lalu saat menikah, ia tak pernah membayangkan kehidupan seperti ini. Ibu mertuanya yang dulu berjualan di pasar sangat bahagia ketika putranya menikah dengan Putri, seorang pengusaha kaya, tetapi sekarang setiap hari ia memperlakukan menantunya seperti pembantu, menyuruhnya melakukan segala macam pekerjaan. Namun sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Sari mengendap-endap masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol jawab. Halo, benar? Dengan wali pasien Ibu Sari. Suara perawat yang terdengar panik terdengar dari seberang telepon. Iya, benar. Bagaimana keadaan ayah saya? Kondisi pasien tiba-tiba kritis. Anda harus segera datang sekarang juga. Wajah Sari pucat pasi. Ponsel di tangannya bergetar hebat. Ayahnya, Bapak Suryo Wijoyo. Pria yang di masa mudanya berjualan nasi uduk di pinggir jalan, selama 35 tahun mendedikasikan hidupnya untuk merintis dapur nenek, pendiri sebuah perusahaan kuliner raksasa dengan 480 cabang di seluruh Indonesia. Namun bagi Sari, beliau hanyalah satu-satunya ayah yang ia miliki di dunia. Kehilangan ibu sejak kecil. Sari tumbuh besar dengan hanya bergantung pada ayahnya. Sejak ayahnya tiba-tiba jatuh sakit 2 tahun lalu, Sari menjalani hidup yang kacau balau. Bolak-balik antara rumah sakit dan rumah mertuanya. Karena terlalu fokus merawat ayahnya, ia bahkan mempercayakan pengelolaan seluruh aset pribadinya kepada suaminya. Ia tidak tahu saat itu betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Sari keluar dari kamar mandi dan bergegas menuju pintu depan.
Saat tangannya hendak meraih kunci mobil di atas rak sepatu pintu depan, tiba-tiba terbuka. Bau alkohol menyeruak masuk. Suaminya Rian masuk dengan sempoyongan. Dasinya longgar dan setelan jasnya kusut masai. Tapi bukan itu yang aneh. Di samping Rian seorang wanita muda yang tak dikenal sedang bergelayut manja di lengannya. Wanita itu tampak berusia sekitar 20-an akhir. Mengenakan gaun mini riasan tebal. Dan di pergelangan tangannya, sebuah jam tangan yang sekilas pun terlihat sangat mahal berkilauan. Sari menatap pemandangan itu dengan hampa. Ia tidak bisa membedakan apakah ini nyata atau mimpi suaminya pulang bersama wanita lain di jam seperti ini. Oh kebetulan, kamu belum tidur. Rian menatap Sari dan menyeringai. Matanya mabuk tetapi yang terpancar. Bukanlah sekadar efek alkohol. Ada sesuatu yang diperhitungkan tatapan yang penuh makna. Baguslah. Ada yang mau aku bicarakan. Saat itu Sari merasakan jantungnya mencelos. Pria yang telah hidup bersamanya selama 5 tahun. Rian yang ia temui pertama kali di restoran tempatnya bekerja paruh waktu, saat kuliah dulu, adalah seorang pengantar barang yang rajin dan baik hati. Jatuh cinta, pada sosoknya mereka pun menikah. Tapi entah sejak kapan, Sari merasakan tatapan mata suaminya telah berubah. Wanita di sebelahnya memandang Sari dari atas ke bawah dan berdecih. Jadi ini istrinya. Biasa aja ya. Telinga Sari berdengung. Istrinya. Kenapa wanita ini memanggilnya begitu dan situasi apa ini sebenarnya? Pikirannya menjadi kosong. Tepat saat itu lampu ruang tengah menyala. Ibu mertuanya, Ibu Sumarni, keluar dari kamar tidur. Tapi, ada yang aneh. Orang yang beberapa menit lalu berteriak dari tempat tidur kini sudah mengenakan pakaian bepergian lengkap. Seolah-olah ia telah menunggu situasi ini. Adunak Vina sudah datang ibu mertuanya, tersenyum cerah dan menghampiri wanita asing itu. Melihat pemandangan itu napas Sari tercekat. Vina. Ibu mertuanya tahu nama wanita itu dan menyapanya dengan begitu ramah. Maaf ya Bu datang malam-malam. Wanita bernama Vina itu tersenyum genit dan memberi salam. Ibu mertuanya tanpa melirik Sari sedikit pun menggenggam tangan Vina. Minta maaf kenapa anggap saja rumah sendiri. Ayo masuk. Pasti lapar kan Sari? Kamu diam saja. Siapkan sesuatu untuk tamu. Sari tidak bisa bergerak. Kakinya lemas. Suaminya membawa pulang wanita asing pada pukul 2 pagi. Dan ibu mertuanya menyambut wanita itu seolah-olah anggota keluarga yang sudah lama dikenal. Situasi ini yang terjadi tak sampai 5 menit setelah ia menerima telepon bahwa ayahnya kritis. Saat itulah Sari melihat layar kunci ponselnya. S ayah kantor, pusat dapur nenek. 17 panggilan tak terjawab. Kapan begitu banyak telepon masuk? Karena panik dengan telepon dari rumah sakit, ia tidak sempat memeriksanya. Dan Sari melihatnya. Dari saku jas Rian sebuah chip berwarna merah menyembul keluar. Ia tidak tahu apa itu, tetapi firasat buruk merayap di punggungnya. Kenapa kamu berdiri saja di situ, kata Rian, dengan nada mengejek. Duduk. Ada yang benar-benar mau aku bicarakan. Sari perlahan mengangkat kepalanya dan menatap suaminya. Terlintas wajah ayahnya yang berkaca-kaca di hari pernikahan 5 tahun lalu. Ayahnya berkata, melihatmu menemukan orang baik, ayah sudah tenang. Tapi pria di hadapannya sekarang bukanlah orang yang sama. Sari merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sesuatu yang besar akan runtuh. Dan ia berdiri tepat di tengah-tengah keruntuhan itu. Baiklah, jawab Sari dengan suara gemetar.
Bicaralah. Jam di ruang tengah menunjukkan pukul 2:10 pagi. Malam terpanjang dalam hidup Sari telah dimulai. 5 tahun lalu, sebuah upacara pernikahan sederhana diadakan di sebuah rumah makan kecil. Tamu yang hadir hanya beberapa kerabat dari kedua belah pihak dan tetangga sekitar. Alih-alih di gedung pernikahan mewah acara, dilangsungkan di salah satu sudut rumah makan milik ayahnya yang telah dibersihkan. Meski begitu, Sari bahagia. Karena ia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan orang yang ia cintai. Bapak Suryo Wijoyo menggenggam tangan putrinya. Tangan yang kasar di usianya yang ke-63. Tangan yang selama 35 tahun tak pernah berhenti bekerja sejak dari zaman menggulung nasi uduk di pinggir jalan. Tangan itu bergetar halus. Sari putriku, melihatmu menemukan orang baik, ayah sudah tenang. Sudut mata ayahnya basah. Bertahun-tahun ia hidup hanya untuk putrinya setelah istrinya meninggal lebih dulu. Di hari pernikahan putrinya itu, wajah ayahnya menunjukkan ekspresi campur aduk antara bahagia dan sedih. Ayah, aku akan hidup bahagia. Jangan khawatir. Sari menggenggam erat tangan ayahnya. Saat itu mempelai pria Rian mendekat dan membungkuk dalam-dalam. Ayah saya akan menjaga Sari dengan nyawa saya. Saat itu Rian adalah seorang pemuda yang baru saja beralih dari pengantar barang di rumah makan menjadi pengusaha pemasok bahan makanan. Mereka pertama kali bertemu di restoran tempat Sari bekerja. Paruh waktu saat kuliah. Rian rajin dan baik hati. Ia tidak pernah menolak pekerjaan berat dan tidak pernah mengeluh meskipun hidupnya sulit. Sari jatuh cinta pada sosok Rian yang seperti itu. Ayahnya pun menyukai calon menantunya. Beliau melihat pemuda yang berusaha bangkit dari nol itu sebagai sosok yang mengagumkan seperti dirinya dulu. Namun, waktu 5 tahun telah mengubah seseorang. Sari duduk di sofa ruang tengah. Kejadian subuh tadi masih sulit dipercaya. Di sebelahnya, wanita bernama Vina duduk dengan angkuh dan di seberangnya suaminya Rian duduk menyilangkan kaki. Ibu mertuanya sedang sibuk menyiapkan sesuatu di dapur. Sari, kenapa kamu melamun? Cepat siapkan sesuatu untuk tamu, bentak ibu mertuanya. Sari bangkit secara mekanis. Sebuah kebiasaan yang telah tertanam selama 5 tahun. Ia masuk ke dapur dan membuka lemari. Tangannya gemetar. Kurang dari 1 jam yang lalu, ia menerima telepon bahwa ayahnya kritis. Dan sekarang, ia harus menyiapkan makanan untuk wanita tak dikenal. Situasi apa ini sebenarnya, pikirannya kusut. Ia teringat kejadian 2 tahun lalu. Ayahnya tiba-tiba pingsan. Stroke. Ayahnya yang dilarikan ke UGD terbaring tak sadarkan diri di ICU. Dokter menggelengkan kepala dan berkata, tidak tahu kapan akan sadar dan harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Sejak hari itu, hidup Sari berubah total. Ia hidup kacau balau bolak-balik antara rumah sakit dan rumah mertua. Pagi-pagi, menyiapkan sarapan untuk keluarga mertua, siangnya pergi ke rumah sakit, menjaga ayahnya, dan malamnya kembali ke rumah mertua untuk mengurus pekerjaan rumah. Waktu tidurnya sangat kurang. Tak ada waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Suatu hari, Rian berkata dengan hati-hati, sayang, biar aku yang urus rekeningmu ya. Kamu kan lagi sibuk merawat ayah. Sari merasa berterima kasih. Ia pikir suaminya begitu pengertian. Terima kasih, Mas. Bisnismu lancar kan? Iya, jangan khawatir. Semuanya lancar. Rian berkata begitu dan sesekali memberinya uang belanja. Sari tidak curiga. Ia percaya pada suaminya. Ia benar-benar tidak tahu saat itu betapa besar
kesalahan yang telah ia perbuat. Terdengar suara tawa dari ruang tengah. Saat Sari keluar, membawa sepiring buah. Ketiga orang itu sedang berkumpul di sofa melihat sesuatu. Album pernikahan yang diambil dari lemari pajangan. Album berisi foto-foto pernikahan Sari dan Rian. Mas lihat deh, waktu itu kamu masih muda banget. Vina tertawa sambil membalik halaman album. Melihat pemandangan itu, hati Sari terasa dingin. Album pernikahannya dibolak-balik oleh wanita tak dikenal, seolah-olah miliknya sendiri. Ia juga sudah 5 tahun ya. Rian menjawab sekenanya, ia bahkan tidak menatap Sari. Loh tapi mas, Vina tiba-tiba berhenti di salah satu halaman album. Matanya membelalak. Gedung di latar belakang foto ini, kok kayaknya aku kenal ya, jantung Sari berdebar kencang. Foto yang ditunjuk Vina adalah foto keluarga besar. Foto yang diambil di depan rumah makan dan di belakangnya terlihat sebuah gedung dari kejauhan. Saat itu gedungnya masih kecil berlantai 2, tapi sekarang ini kan yang sering muncul di iklan TV itu, gedung pusat dapur nenek. Ekspresi Rian seketika menegang. Hanya sesaat tapi Sari tidak melewatkannya. Bola mata suaminya bergerak gelisah. Tatapan orang yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Cuma mirip jawab Rian dengan suara pelan. Tidak seperti biasanya, ujung kalimatnya terdengar tidak jelas. Cuma gedung yang mirip. Di Jakarta banyak gedung seperti itu. Vina memiringkan kepalanya. Iya sih tapi mirip banget. Font tulisan di papan namanya juga. Sudah cukup lihatnya. Rian menutup album itu. Vina tampak heran tapi ibu mertuanya menengahi. Albumnya nanti saja dilihat lagi. Vina kamu lapar kan? Sari siapkan makan. Sari kembali ke dapur sambil berpikir, reaksi suamiku tadi apa maksudnya? Kenapa dia begitu sensitif dengan nama dapur nenek? Dapur nenek. Perusahaan yang ayahnya bangun dengan keringat seumur hidup. 5 tahun lalu ayahnya hanyalah pengusaha kecil yang mengelola 3 rumah makan. Tapi dalam kurun waktu itu, bisnisnya berkembang pesat. 480 cabang di seluruh Indonesia, omzet tahunan 2 triliun rupiah, sebuah perusahaan raksasa yang iklannya muncul di TVE. Namun Sari tidak bisa menyaksikan proses pertumbuhan itu dengan baik. Setelah ayahnya jatuh sakit, urusan perusahaan diserahkan kepada jajaran direksi profesional. Sari sendiri hanya bisa berada di rumah sakit menggenggam tangan ayahnya. Terdengar suara gemerisik dari saku celemeknya. Kwitansi rumah sakit. Tagihan biaya perawatan bulan ini. Selembar kertas yang bahkan belum sempat ia periksa terlipat di dalam sakunya. Ayah bertahanlah sedikit lagi. Gumam Sari pelan. Matanya terasa panas. Terdengar lagi suara tawa dari ruang tengah. Ibu mertua dan Vina tertawa terbahak-bahak, entah membicarakan apa. Mendengar suara itu Sari menopangkan kedua tangannya di wastafel. Ada yang aneh. Selama 5 tahun tinggal di rumah ini, ia tidak pernah merasa seasing ini. Seolah-olah hanya dirinya yang berada di dunia yang berbeda diasingkan. Dan ekspresi suaminya tadi, wajahnya yang meneng saat melihat gedung pusat dapur nenek. Sari diliputi perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Di balik topeng suaminya yang ia percayai, selama 5 tahun, apa yang tersembunyi? Dan siapa sebenarnya wanita bernama Vina itu? Ia tidak tahu jawabannya. Namun satu hal yang pasti, malam ini sesuatu akan dimulai. Keesokan paginya, Sari diam-diam meninggalkan rumah. Ia tidak bisa tidur semalaman karena kejadian subuh tadi. Suaminya menidurkan Vina di kamar tamu, dan ia sendiri tidur di sofa ruang tengah. Sari hanya bisa menatap langit-langit semalaman gelisah. Khawatir tentang ayahnya,
curiga pada suaminya, dan wanita misterius itu pikirannya kacau balau. Ia tiba di rumah sakit sekitar pukul 10 pagi. Turun dari lift, ia berjalan menyusuri koridor yang sudah dikenalnya. Jalan yang ia lewati setiap hari selama 2 tahun. Sinar matahari yang masuk melalui jendela terasa menyilaukan, tetapi hati Sari gelap. Ia tiba di depan kamar 50, satu kamar rawat inap ayahnya. Tapi, aneh. Pintunya terbuka dan dari dalam terdengar suara-suara asing. Sari memiringkan kepala dan mengintip ke dalam. Ayahnya tidak ada di sana. Sebagai gantinya, seorang pasien yang tidak dikenal terbaring di tempat tidur. Seorang wanita paruh baya yang sepertinya wali pasien menatap Sari. Cari siapa ya, Sari mundur selangkah karena kaget. Maaf, bukankah ini kamar pasien Bapak Suryo Wijoyo? Oh bukan, ini kamar ibu saya. Beliau baru masuk kemarin. Jantung Sari mencelos. Ia bergegas, lari ke ruang perawat. Suster pasien Bapak Suryo Wijoyo yang di kamar 501 dipindahkan kemana ya? Perawat memeriksa komputernya lalu menjawab, oh Bapak Suryo Wijoyo. Beliau dipindahkan ke kamar 603 kelas 3. Kelas 3. Kenapa saya membayar penuh untuk kamar VIP? Sebentar. Perawat itu mengklik beberapa kali di layar. Wali pasien Bapak Rian minggu lalu mengajukan permintaan pindah kamar. Katanya untuk menghemat biaya. Sari tak percaya dengan apa yang didengarnya. Rian menghemat, biaya apa maksudnya? Saya sama sekali tidak tahu. Kami hanya memproses sesuai permintaan wali pasien. Untuk lebih jelasnya, silakan tanyakan ke bagian administrasi. Sari berjalan sempoyongan mencari kamar 603. Saat membuka pintu, bau disinfektan yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Di dalam ruangan sempit itu, 6 tempat tidur berjejer rapat. Rapat tidak, suara batuk rintihan, dan suara TV bercampur aduk sangat berisik. Dan di tengah-tengah semua itu, ayahnya terbaring. Napas Sari tercekat. Ayahnya yang berusia 68 tahun, terbaring meringkuk di tempat tidur tua memejamkan mata. Meskipun selama 2 tahun, tidak sadarkan diri setidaknya di kamar VIP beliau. Bisa beristirahat dengan tenang. Tapi, sekarang suara dengkuran pasien di sebelah terdengar begitu dekat. Sari mendekati ayahnya dan menggenggam tangannya yang keriput. Ayah, maafkan aku. Aku tidak tahu. Air mata mengalir di pipinya. Kemarahan dan kesedihan bercampur aduk dadanya terasa mau meledak. Saat kembali ke rumah Sari, merasakan aura aneh begitu membuka pintu depan. Sunyi, ibu mertua Rian dan Vina tidak terlihat. Di atas meja ruang tengah tergeletak secarik memo. Pergi belanja, makan malam urus sendiri. Tulisan tangan ibu mertuanya yang khas. Sari menatap memo itu cukup lama. Belanja. Bertiga pergi belanja dengan akrab ya. Sari perlahan menuju ruang kerja. Ruangan yang biasanya tidak pernah ia masuki. Rian mengatakan itu tempatnya menyimpan dokumen bisnis dan bahkan memasang gembok. Tapi hari ini pintunya terbuka. Mungkin karena terburu-buru Rian lupa menguncinya. Sari ragu-ragu. Ia tidak yakin apakah benar menggeledah ruang pribadi suaminya. Tapi cerita yang ia dengar di rumah sakit terus terngiang. Menghemat biaya. Kata-kata bahwa Rian memindahkan kamar ayahnya. Akhirnya, Sari masuk ke ruang kerja itu. Ia membuka laci meja. Penuh dengan tumpukan dokumen. Kontrak pasokan kartu nama klien, kwitansi-kwitansi. Dan di bawahnya ada sebuah map tebal. Sari mengeluarkan map itu dan membukanya.
Saat melihat halaman pertama, jantungnya serasa berhenti. Laporan transaksi rekening bersama. Rekening atas nama Sari dan Rian. Rekening yang ia serahkan pengelolaannya kepada Rian setelah ayahnya jatuh sakit 2 tahun lalu. Saldo saat ini Rp2.304.500. Sari tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menggelengkan kepala kuat-kuat dan melihat lagi. Tapi angkanya tidak berubah. Rp2.300.000. Di rekening yang seharusnya berisi lebih dari 9 miliar rupiah. Tangannya gemetar hebat. Ia membalik halaman. Riwayat penarikan tercetak rapat. Investasi bisnis 30 juta rupiah. Investasi bisnis 50 juta rupiah. Investasi bisnis 20 juta rupiah. Selama 5 tahun, ada puluhan penarikan dengan alasan investasi. Awalnya jumlahnya kecil, tapi lama-kelamaan semakin besar. Dan riwayat 1 tahun terakhir lebih mengejutkan lagi. Kasino Singapura, 500 juta rupiah. Kasino Singapura, 300.000 rupiah. 000. Plaza Indonesia 200 juta rupiah. Plaza Indonesia 150 juta rupiah. Uang muka apartemen SCBD 3 miliar rupiah. Kasino. Kepala Sari pusing. Ia teringat chip merah yang menyembul dari saku jas Rian semalam. Ternyata itu chip kasino. Suaminya berjudi. Diam-diam dengan uang istrinya. Dan apartemen di SCBD dengan uang muka 3 miliar rupiah. Sari mengobrak-abrik tumpukan dokumen. Ditemukannya surat perjanjian sewa apartemen. Saat membaca nama penyewa, darahnya serasa membeku. Penyewa Rian Pratama Vina Lestari. Vina, wanita yang semalam bergelayut di lengan suaminya yang katanya rekan bisnis. Suaminya menyewa apartemen bersama wanita itu dengan uang Sari sebesar 3 miliar rupiah. Lututnya lemas. Sari terduduk di lantai. Dokumen-dokumen berhamburan. Di antara tumpukan itu, selembar kertas menarik perhatiannya. Surat perubahan penerima manfaat. Sari mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Asuransi jiwa. Uang pertanggungan 10 miliar rupiah. Tertanggung Sari Puspita. Penerima manfaat awal Suryo Wijoyo. Penerima manfaat baru Rian Pratama. Di kolom tanda tangan Sari tertera tulisan seseorang. Tanda tangan yang jelas bukan miliknya. Seseorang telah memalsukan tanda tangan Sari. Ini. Apa suara Sari bergetar? Kertas di tangannya bergetar seperti daun. Perubahan penerima manfaat asuransi. Memikirkan artinya, punggungnya terasa dingin. Jika terjadi sesuatu pada Sari 10 miliar rupiah, akan jatuh ke tangan Rian. Fakta bahwa suaminya mengubah penerima manfaat asuransi jiwa istrinya menjadi namanya sendiri. Sari diliputi ketakutan. Apakah orang ini benar-benar suaminya selama 5 tahun? Atau siapa sebenarnya orang ini? Dengan tangan gemetar, Sari mengeluarkan ponselnya. Ia memotret semua dokumen satu persatu. Laporan transaksi rekening perjanjian sewa apartemen, surat persetujuan perubahan penerima manfaat asuransi. Ia menyimpan foto-foto itu di cloud. Ia harus menyimpan bukti. Terakhir, di antara tumpukan dokumen, sebuah kwitansi kecil menarik perhatiannya. Kantor Hukum Sejahtera. Biaya konsultasi 50 juta rupiah. Itu artinya Rian telah bertemu pengacara. Sari tidak tahu apa yang dikonsultasikan, tetapi ia bisa menebaknya secara naluriah. Perceraian. Suaminya sedang mempersiapkan perceraian. Sari merapikan kembali dokumen-dokumen itu dan keluar dari ruang kerja. Dari jendela, ruang tengah matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna merah. Ia seolah bisa mendengar suara keruntuhan
dari semua yang ia percayai selama 5 tahun. Suami pernikahan kehidupannya di rumah ini semuanya adalah kebohongan. Tapi Sari tahu, ia tidak boleh hanya hancur. Yang ia butuhkan sekarang bukanlah air mata, melainkan kepala yang dingin. Sari mengepalkan tangannya kuat-kuat. Tunggu saja pembalasanku. Suaranya rendah dan mantap. Beberapa hari berlalu. Sari berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan menjalani hidupnya seperti biasa. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk ibu mertua dan suaminya mencuci piring dan menjemur pakaian. Tetapi di dalam hatinya, kecemasan dan kemarahan bercampur aduk membuatnya tidak bisa tidur. Dokumen-dokumen yang ia temukan di ruang kerja terus menghantuinya. Rekening yang kehilangan 9 miliar rupiah, riwayat. Penarikan kasino apartemen atas nama bersama dengan Vina dan surat persetujuan perubahan penerima manfaat asuransi dengan tanda tangan palsu. Semua itu menekannya seperti mimpi buruk. Rian masih pulang larut malam. Dengan bau alkohol, ia akan terkapar di sofa ruang tengah atau bahkan tidak pulang sama sekali. Vina tidak pernah datang lagi ke rumah, tetapi Sari tahu di mana suaminya menghabiskan malam. Dan malam itu sekitar pukul 7. Ibu mertuanya sedang memasak sayur lodeh di dapur. Menu favorit ibu mertuanya. Selama 5 tahun, ia pasti sudah memasaknya ratusan kali. Sekarang ia bisa membuatnya dengan mata tertutup. Terdengar suara pintu depan terbuka. Rian masuk. Tapi hari ini ada yang berbeda. Tidak ada bau alkohol. Setelan jasnya juga rapi dan di tangannya ada sebuah amplop dokumen. Sari sambil memegang sendok sayur menatap suaminya. Firasat buruk melintas. Sayang ke ruang tengah ya, suara Rian dingin. Bukan ada acuh tak acuh seperti biasanya. Itu adalah suara orang yang telah mengambil keputusan. Sari mematikan kompor dan melepaskan celemeknya. Perlahan ia berjalan ke ruang tengah, dan ia berhenti. Di sofa ruang tengah duduk ibu mertuanya, Ibu Sumarni, dan di sebelahnya Vina, wajah yang ia lihat setelah beberapa hari. Vina duduk menyilangkan kaki sambil merapikan kukunya. Seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pertemuan yang telah direncanakan. Jantung Sari mulai berdebar kencang. Ujung jarinya terasa dingin. Ia tahu secara naluriah apa yang akan terjadi. Rian melemparkan amplop dokumen itu ke atas meja. Sari kita sudahi saja baik-baik. Sari menatap amplop itu. Tangannya gemetar, tetapi ia berusaha bersikap tenang. Sudahi. Maksudmu apa cerai? Rian mengeluarkan dokumen dari amplop dan membentangkannya di atas meja. Terlihat jelas tulisan surat kesepakatan cerai. Kolom tanda tangan dengan nama Sari masih kosong. Tanda tangani ini. Aku tidak mau berlama-lama. Sari menatap dokumen itu dengan hampa. Ia sudah tahu. Sejak menemukan kwitansi dari kantor hukum di ruang kerja, ia sudah menduganya. Tetapi ketika permintaan cerai itu benar-benar ada di depan matanya, pikirannya menjadi kosong. Kenapa tiba-tiba, apanya yang tiba-tiba Rian berdecih? Jujur saja, aku sudah tidak tahan hidup denganmu. Membosankan. Mendengar itu, ibu mertuanya menimpali. Benar kata Rian. Selama 5 tahun, kamu cuma numpang makan. Apa yang sudah kamu lakukan? Ibu Sumarni bangkit dari sofa. Ia memandang Sari dari atas ke bawah dan menyeringai. Dasar mandul memangnya mau apa lagi gembel? Sari menggigit bibirnya. Seluruh tubuhnya bergetar. Semua yang ia tahan selama 5 tahun terasa naik ke tenggorokan. Bangun subuh-subuh menyiapkan sarapan melayani segala perintah ibu mertua dan merawat ayahnya yang sakit,
sampai tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, dan itu disebut numpang makan. Tetapi Sari menahannya. Ia tahu ia tidak boleh bereaksi secara emosional sekarang. Tunjangannya, tanya Sari dengan suara rendah. Tunjangan? Tunjangan apa? Rian tertawa mengejek. Kamu kan tahu kita bangkrut karena biaya rumah sakit ayahmu. Tidak ada uang. Gigi Sari gemeretak. Setelah menggelapkan 9 miliar rupiah, ia bilang bangkrut. Uang itu digunakan untuk berjudi dan menyewa apartemen dengan perempuan simpanannya. Dan ia masih bisa berkata, tanpa malu. Tepat saat itu, ibu mertuanya masuk ke kamar dan keluar membawa kantong sampah hitam. Di dalamnya, pakaian Sari terlipat asal-asalan. Sudah disiapkan sebelumnya. Ini barang-barangmu. Bawa dan pergi, Ibu Sumarni melemparkan kantong itu ke depan pintu. Terdengar suara gedebuk saat kantong itu jatuh ke lantai. Sari menatap pemandangan itu, pandangannya kabur. Itulah 5 tahun hidupnya. Hidup yang terbungkus dalam satu kantong sampah. Ayahmu itu juga tidak akan hidup lama, kan? Kalau orang tua itu mati, kamu mau hidup dari apa? Lebih baik kamu pergi baik-baik. Mendengar ucapan ibu mertuanya, Sari mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kukunya menancap di telapak tangannya, tetapi tidak terasa sakit. Kemarahan telah menelan semua indranya. Saat itu Vina bangkit dari sofa. Perlahan, ia mendekati Sari. Senyum mengejek terukir di bibir merahnya. Mbak, maaf ya. Vina mengelus perutnya dan berkata, aku hamil anak Mas Rian, jadi akan sangat berterima kasih kalau Mbak pergi baik-baik dari sini. Sari menatap Vina. Wajah muda berusia 20-an akhir mata yang penuh percaya diri dan sikap tak tahu malu setelah merebut suami orang. Menjijikan. Hamil suara Sari bergetar. Iya anakku, Mbak kan selama 5 tahun tidak bisa punya anak. Aku sekali coba langsung jadi. Vina tertawa. Ibu mertuanya ikut tertawa. Benar cucuku, seharusnya dari dulu begini. Sari sudah tidak tahan lagi. Tetapi ia tidak berteriak atau menangis. Sebaliknya, ia perlahan mengambil kantong sampah itu. Ia berdiri di depan pintu. Tangannya memegang gagang pintu. Lalu ia berbalik. Melihat ketiga orang di ruang tengah, suami ibu mertua dan perempuan simpanan. Mereka yang mengusirnya dan tertawa seperti pemenang. Sari membuka mulutnya. Suaranya pelan, tetapi mantap. Kalian akan menyesal. Rian berdecih. Apa gembel sepertimu mau apa? Jangan konyol. Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke mata Rian. Tatapan yang belum pernah ia tunjukkan selama 5 tahun. Dingin tajam dan tatapan orang yang telah mengambil keputusan. Pasti. Meninggalkan satu kata itu, Sari membuka pintu. Di luar hujan turun. Entah sejak kapan, hujan membasahi dunia. Sari tanpa payung berjalan ke dalam hujan. Di tangannya hanya ada satu kantong sampah hitam. Air hujan yang dingin mengalir di rambutnya. Di antara rambut yang menempel di wajahnya, entah air hujan atau air mata membasahi pipinya. Orang-orang yang lewat meliriknya. Wanita dengan kantong sampah di tengah hujan malam. Betapa menyedihkannya ia terlihat. Tetapi Sari tidak peduli. Saat ini, kemarahan lebih besar daripada rasa malu. Berdiri di ujung gang Sari, menengadah ke langit. Hujan turun dari langit yang hitam. Seolah-olah dunia berkata, padanya tidak apa-apa untuk menangis. Tetapi Sari tidak menangis. Ia mengatupkan giginya, mengepalkan tangannya.
Ia merasakan api yang membara di dadanya, kemarahan dan tekad. Tepat saat itu, ponsel di sakunya berdering. Dengan tangan gemetar, Sari mengeluarkan ponselnya. Di layar yang basah oleh hujan, tertera nomor tak dikenal. Halo benar? Dengan Ibu Sari Puspita suara pria asing? Tenang, tetapi nadanya terdengar agak tergesa-gesa. Ya benar. Siapa ya, saya Bramantio pengacara? Saya penasihat hukum untuk dapur nenek. Dapur nenek. Mendengar nama perusahaan ayahnya, jantung Sari berdebar. Saya menelepon terkait Bapak Suryo. Ayah, ada apa dengan ayah saya? Suara Sari bergetar. Apalagi yang terjadi? Setelah dipindahkan kamar, sekarang apalagi? Tetapi, kata-kata Bram selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Bapak Suryo telah sadar kembali. Napas Sari seakan berhenti. Apa bagaimana? Bisa beliau tiba-tiba membuka mata sore tadi? Tim medis juga terkejut. Mereka bilang ini keajaiban. Lutut Sari lemas. Ia hampir saja terduduk di tengah hujan. Ayah sudah sadar, iya. Dan Bapak Suryo punya pesan untuk Anda. Pepesan apa? Bram berhenti sejenak. Lalu perlahan berkata, beliau minta Anda segera datang ke rumah sakit. Ada hal penting yang harus disampaikan. Berdiri di tengah hujan, Sari menggenggam erat ponselnya. Ayahnya telah sadar. Setelah 2 tahun. Dan ada hal yang ingin disampaikan. Air mata mengalir dari mata Sari. Kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata harapan. Sari yang berdiri di tengah hujan dengan kantong sampah di saat ia berpikir telah kehilangan segalanya, secercah cahaya mulai bersinar dari dalam kegelapan. Sari naik taksi menuju rumah sakit, basah kuyup oleh hujan. Sopir taksi meliriknya dari kaca spion, tetapi tidak berkata apa-apa. Sari menatap keluar jendela sambil menggenggam erat ponsel di tangannya. Masih sulit dipercaya. Ayahnya telah sadar. 2 tahun. Selama 730 hari, ayahnya memejamkan mata. Dokter menyuruhnya untuk menyerah. Mereka bilang tidak tahu kapan akan sadar dan harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Tetapi Sari tidak menyerah. Setiap hari, ia pergi ke rumah sakit, menggenggam tangan ayahnya dan berbicara padanya. Ia percaya suatu hari nanti ayahnya akan membuka mata. Dan hari ini, keajaiban itu terjadi. Ia tiba di rumah sakit lewat pukul 9 malam. Sari turun dari taksi dan berlari masuk ke lobi rumah sakit. Sepatu ketsnya yang basah berdecit di lantai, tetapi ia tidak peduli. Di depan lift seorang pria asing berdiri. Pria berusia sekitar 30-an akhir. Berpakaian rapi dengan setelan jas dan membawa tas kerja. Tatapannya tajam, tetapi kesannya hangat. Ibu Sari Puspita pria itu menyapanya lebih dulu. Iya benar. Anda siapa? Saya Bramantio. Tadi saya yang menelepon. Oh, pengacara dari dapur nenek. Sari mengangguk. Di mana ayah saya beliau sudah dipindahkan ke pavilion VVIP. Mari saya antar. Pavilion VVIP. Sari heran. Beberapa hari yang lalu, ayahnya masih di kelas 3. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk mempertanyakan hal itu. Sari mengikuti Bram masuk ke lift. Pavilion VVIP sangat berbeda dari bangsal biasa. Tenang dan bersih. Koridornya diterangi lampu lembut dan para perawat berjalan dengan tenang. Bram berhenti di depan sebuah kamar. Di sini. Sari membuka pintu dengan tangan gemetar. Kamar VVIP yang luas. Dari jendela gemerlap lampu kota Jakarta berkilauan. Dan di atas tempat tidur, ayahnya membuka mata. Napas Sari tercekat. Mata yang selama 2 tahun tertutup itu kini terbuka.
Wajah keriput rambut yang memutih, tangan yang kurus dan kasar. Tetapi ia hidup. Membuka mata bernapas dan menatap Sari. "Ayah," suara gemetar keluar dari mulut Sari. Bapak Suryo perlahan mengangkat tangannya dan memberi isyarat pada Sari. Tangan yang bergetar. "Sari, kemarilah." Mendengar suara itu, air mata Sari tumpah. Ia tidak bisa menahannya. Suara yang ia rindukan selama 2 tahun. Suara ayahnya. Sari berlari dan berlutut di samping ayahnya. Ia menggenggam erat tangan ayahnya dengan kedua tangannya. Tangan yang kasar dan keriput. Tangan yang selama 35 tahun hanya bekerja keras. Tangan yang menyimpan semua cerita dari zaman menjual nasi uduk di pinggir jalan hingga membangun waralaba nasional. Ayah. Ayah sudah sadar. Benarkah ini? "Iya putriku. Ayah di sini." Bapak Suryo mengelus kepala Sari. Sentuhan yang kasar, tetapi sangat hangat. "Jangan menangis. Ayah tidak akan mati. Masih ada yang harus ayah lakukan." Sari mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Yang harus dilakukan, tatapan mata Bapak Suryo berubah. Bukan mata seorang pasien. Itu adalah mata seorang pebisnis yang telah membangun usahanya selama 35 tahun. Tajam kuat dan tatapan orang yang telah mengambil keputusan. Ayah tahu semuanya. Jantung Sari berdebar kencang. Apa ayah tahu? Suamimu mengambil uang dari rekeningmu. Ayah juga tahu dia mengubah penerima manfaat asuransimu. Napas Sari tercekat. Bagaimana ayah bisa? Selama 2 tahun, ayahnya tidak sadarkan diri. Bagaimana ayah? Orang ini yang menyelidiki semuanya. Bapak Suryo menoleh ke arah Bram yang berdiri di depan pintu. Bram perlahan mendekat dan berdiri di samping Sari. "Selamat malam Ibu Sari. Perkenalkan." Bram menyerahkan kartu namanya. Bramantio SHMH Managing Partner. Kantor Hukum Bramantio dan Rekan. "Saya telah menjadi penasihat hukum dapur nenek selama 10 tahun. Setelah Bapak Suryo jatuh sakit, saya tetap menangani urusan hukum perusahaan dan mengawasi keluarga Anda." Sari menatap Bram dengan hampa. "Mengawasi, iya." "Sebelum Bapak Suryo jatuh sakit, beliau berkata pada saya, beliau merasa menantunya kurang bisa dipercaya." Bram mengeluarkan map tebal dari tas kerjanya. "Jadi saya terus mengawasi gerak-gerik Bapak Rian. 6 bulan lalu, saya mendeteksi adanya utang judi yang meningkat drastis. Setelah itu, saya memulai penyelidikan lebih lanjut dan mengumpulkan bukti-bukti ini." Bram membuka map itu, penuh dengan foto dan dokumen. Ini adalah rekaman CCTV dari kasino. Bapak Rian sedang berjudi dengan gembira. Sari menatap foto itu. "Itu Rian. Di meja kasino melempar chip. Di sampingnya, ada wanita-wanita berpakaian glamor. Ini adalah foto-foto perselingkuhannya dengan Ibu Vina. Kami memiliki bukti saat mereka masuk apartemen, catatan check-in hotel semuanya. Foto-foto berganti. Rian dan Vina bergandengan tangan masuk ke apartemen. Berciuman di lobi hotel. Sari mengatupkan giginya. Meskipun ia sudah tahu melihat bukti-bukti itu membuatnya marah. Dan ini adalah bukti yang paling penting. Bram mengeluarkan alat perekam suara. Ia menekan tombol putar. Terdengar suara ibu mertuanya. "Kita kuras semua harta menantu itu, lalu kita bagi. Kalau orang tua itu mati, warisannya kan jatuh ke anaknya. Setelah cerai, lewat pembagian harta gono gini, semua jadi milik kita." Terdengar juga suara Rian. "Aku akan lakukan seperti kata ibu."
Usir perempuan itu, lalu bawa Vina ke sini. Sari mengepalkan kedua tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya. Pria yang telah hidup bersamanya selama 5 tahun. Yang ia siapkan makanannya, ia cuci pakaiannya. Dan saat ia sibuk merawat ayahnya di belakangnya, ia merencanakan hal seperti ini. Dengan bukti-bukti ini, kita bisa mengajukan tuntutan pidana atas penipuan penggelapan dan pemalsuan dokumen kata Bram sambil menutup map itu. Jika Anda mau, kita bisa proses sekarang juga. Sari mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Bapak Suryo menggenggam erat tangan putrinya. Sari, kamu adalah pemilik sejati dapur nenek. Sari tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Apa maksud ayah 51% saham perusahaan atas namamu? Pikiran Sari menjadi kosong. 51% mayoritas saham dapur nenek, miliknya ayah. Pelan-pelan mengalihkan aset ke namamu setiap tahun di hari ulang tahun ibumu. Sudut mata Bapak Suryo basah. Setelah ibumu pergi, ayah hidup hanya untukmu. Perusahaan ini juga pada akhirnya milikmu. Ayah membangunnya agar kamu bahagia. Sari tak bisa berkata-kata. Ayahnya telah mempersiapkan hal seperti itu tanpa pernah memberitahunya. Kamu tahu berapa nilai dapur nenek? Sekarang Bapak Suryo tersenyum. 480 cabang di seluruh Indonesia. Omset tahunan 2 triliun rupiah. Napas Sari tercekat. 2 triliun rupiah. Jika 51% dari perusahaan itu miliknya, yete. Aku seorang triliuner. Kamu ini putriku, yang polos Bapak Suryo, menggenggam erat tangan Sari. Kamu bukan gembel. 9 miliar rupiah yang dicuri suamimu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaanmu. Saat itulah, Sari mulai memahami segalanya. Reaksi Rian saat Vina mengenali gedung pusat dapur nenek di album pernikahan. Apa yang ia coba sembunyikan? Siapa Sari sebenarnya? Maafkan ayah, suara Bapak Suryo bergetar. Karena ayah jatuh sakit, kamu jadi menderita. Karena ayah yang tidak berguna ini. Bukan ayah. Sari menggenggam erat tangan ayahnya. Bukan salah ayah. Aku yang bodoh. Terlalu percaya pada suami. Sekarang rebut kembali posisimu, kata Bapak Suryo dengan tegas. Ayah akan bantu. Balas perbuatan mereka 100 kali lipat. Sari menatap mata ayahnya. Di mata yang selama 2 tahun tertutup itu, api berkobar. Semangat juang seorang pria yang membangun bisnis dari nol selama 35 tahun. Sari menyeka air matanya dan perlahan berdiri. Ayah aku tidak akan diam lagi. Suaranya berubah. Getarannya hilang digantikan oleh ketegasan. Aku akan tunjukkan pada mereka betapa kuatnya aku. Bram menatap Sari. Sosok menyedihkan yang basah kuyup oleh hujan sambil membawa kantong sampah telah lenyap. Yang berdiri di hadapannya sekarang adalah pemegang saham mayoritas dapur nenek dengan 51% saham. Pak Bram. Sari menoleh ke arah Bram. Iya, Bu. Saya akan melawan. Maukah Anda membantu saya? Bram mengangguk. Untuk inilah, saya mempersiapkan diri selama 10 tahun. Sari menatap keluar jendela. Gemerlap lampu kota Jakarta berkilauan. Salah satu dari lampu-lampu itu pasti gedung pusat dapur nenek. Perusahaannya. Ini adalah awal. Keesokan harinya setelah Sari diusir. Di ruang tengah rumah Rian, sebuah pesta perayaan sedang berlangsung. Sebotol sampainya tergeletak di atas meja, dan 3 orang duduk melingkar di sofa saling bersulang. Akhirnya, berhasil Rian mengangkat gelas sampainya tinggi-tinggi dan bersorak. Wajahnya memerah. Ekspresi bahagia dan gembira bercampur aduk.
Perempuan payah itu akhirnya pergi. Setelah 5 tahun, ibu mertuanya Ibu Sumarni menimpali. Aduh, lega sekali rasanya. Perempuan licik itu akhirnya menyerah juga. Ibu Sumarni mengenakan blus emas yang mencolok, pakaian yang biasanya tidak pernah ia keluarkan, seolah ingin menunjukkan betapa istimewanya hari ini. Bu, aku juga mau segelas. Vina berkata dengan suara manja, sambil menyodorkan gelas kosong. Ibu Sumarni dengan senang hati menuangkan sampahnya. Tentu Nak Vina. Sekarang kamulah nyonya di rumah ini. Benarkah Bu Vina tertawa cerah dan memeluk lengan Ibu Sumarni? Sari yang beberapa hari lalu berada di posisi itu tidak pernah menerima perlakuan seperti ini. Ia selalu berada di dapur menyiapkan makanan, menjemur pakaian, atau melakukan perintah ibu mertuanya. Rian meletakkan gelasnya dan berkata dengan angkuh, "Sekarang saatnya memulai." Memulai apa? Vina memiringkan kepalanya. Saham dapur nenek. Mata Rian berbinar. Tatapan yang penuh keserakahan. Kalau mertuaku itu mati, warisannya kan jatuh ke anaknya. Dan aku sedang dalam proses cerai dengan anaknya itu. Jadi pembagian harta gono gini. Harta yang didapat selama pernikahan dibagi 2. Atau karena aku bilang berinvestasi untuk bisnisku, aku bisa dapat lebih banyak. Ibu Sumarni bertanya dengan mata berbinar. Memangnya sahamnya berapa banyak? Entahlah, tidak tahu pasti. Mungkin beberapa persen. Tapi pasti uang besar. Rian tidak tahu skala sebenarnya dari dapur nenek. Ia hanya tahu mertuanya mengelola beberapa rumah makan kecil. Ia tidak peduli seberapa besar pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir atau atas nama siapa saham itu terdaftar. Ia hanya punya harapan samar bahwa jika mertuanya mati, ia akan mendapatkan sesuatu. Sari kan sibuk merawat ayahnya, jadi dia tidak peduli urusan perusahaan. Di saat itulah aku akan masuk. Rian berkata dengan percaya diri. Begitu cerai selesai, aku akan mulai negosiasi tunjangan. Di situ aku akan peras sebanyak mungkin. Vina memegang lengan Rian dan berkata, "Mas, kalau begitu kita jadi menikah." "Kan beneran?" "Tentu saja. Kamu kan mengandung anakku." Rian mengelus perut Vina. Vina tersenyum malu-malu. Tentu saja tidak ada apa-apa di dalam perutnya. Itu adalah kehamilan palsu. Tetapi Rian tidak tahu itu. Ibu Sumarni menatap mereka berdua dengan senang. "Benar cucuku. Cepatlah lahir. Kalau laki-laki lebih bagus lagi." "Tenang Bu, aku akan lahirkan anak laki-laki." "Janji?" Vina menggenggam erat tangan Ibu Sumarni. Mereka lebih mirip komplotan daripada menantu dan mertua. Ibu Sumarni menatap keluar jendela dan bergumam, tapi orang tua itu harus cepat mati. Mau bertahan sampai kapan lagi? Rian mengangguk. Biaya rumah sakitnya juga sia-sia. Aku sudah pindahkan kamarnya ke kelas 3. Tetap saja uang terus keluar. Bagus. Orang yang tidak sadar buat apa di kamar VVIP. Ibu Sumarni berdecih. Nada bicaranya menunjukkan betapa ia merasa sia-sia mengeluarkan uang untuk orang tua yang sudah 2 tahun terbaring tak sadarkan diri. Vina mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto selfie. "Mas, boleh aku unggah ini ke media sosial?" "Unggah apa pesta sampahnya ini? Kalau diunggah ke Instagram followersku pasti suka." Rian melambaikan tangannya. "Jangan sekarang. Setelah proses cerai selesai." "Ih, ya sudah." Vina cemberut. Tapi suasana hatinya cepat membaik. Memikirkan bahwa ia akan segera menjadi nyonya di rumah ini. Beberapa hari berlalu, rumah Rian terasa damai. Setidaknya menurut standar mereka. Meskipun Ibu Sumarni menggerutu karena tidak ada Sari yang menyiapkan sarapan setiap pagi, Vina berhasil menenangkannya dengan memesan makanan dari luar.
Pukul 7 malam ketiga, orang itu sedang menonton TV di ruang tengah. Setelah sinetron selesai, berita dimulai. Saat Ibu Sumarni hendak mengganti saluran di layar, muncul teks breaking news. Suara pembawa berita terdengar tegang. Kabar terbaru. Bapak Suryo Wijoyo, pendiri waralaba kuliner ternama Dapur Nenek, secara ajaib telah sadar kembali. Remote kontrol jatuh dari tangan Ibu Sumarni. Apa Rian sontak berdiri? Wajahnya pucat pasi. Bapak Suryo Wijoyo yang telah dalam keadaan koma selama 2 tahun. Sore tadi tiba-tiba membuka matanya. Tim medis menyebut ini sebagai keajaiban. Di layar tampak gedung pusat Dapur Nenek. Lalu foto Bapak Suryo Wijoyo muncul. Foto saat beliau masih sehat. Wajah yang tegas dan berkarisma. Dapur Nenek adalah waralaba besar dengan 480 cabang di seluruh negeri dan diketahui memiliki omset tahunan mencapai 2 triliun rupiah. Mata Rian terbelalak. 480 cabang 2 triliun rupiah, Dapur Nenek yang ia tahu hanyalah beberapa rumah makan kecil. Saat menikah yang ada hanyalah restoran sederhana di dekat pasar. Dalam 5 tahun bisa sebesar ini, Ibu Sumarni juga tak bisa menutup mulutnya. Ya ampun, orang tua itu, sekaya itu Vina, mengeluarkan ponselnya dan mencari Dapur Nenek. Artikel-artikel bermunculan. Waralaba Nasional Kebanggaan Kuliner Indonesia. Kisah sukses omzet 2 triliun rupiah. Wajah Vina menegang. Mas ini beneran, ayahnya Sari bos perusahaan sebesar ini? Rian tidak bisa menjawab. Pikirannya kacau. 2 triliun rupiah. Jika ahli warisnya adalah Sari, wanita yang ia usir. Berita berlanjut. Bapak Suryo Wijoyo akan mengadakan konferensi pers darurat besok dan diperkirakan akan membuat pengumuman penting. Teks berjalan di bagian bawah layar. Bapak Suryo Wijoyo besok, pukul 11 siang konferensi pers darurat pengumuman penting. Rian mendekati TV. Ia menatap layar lekat-lekat. Pengumuman penting. Apa Ibu Sumarni menatap putranya dengan cemas? Rian, apa ini tidak apa-apa? Orang tua itu sudah sadar. Tidak tahu. Tapi mana mungkin dia bisa berbuat apa-apa pada kita. Rian berusaha bersikap tenang, tapi suaranya bergetar. Tidak ada bukti. Kita juga tidak melakukan kesalahan apapun. Vina memegang lengan Rian. Mas, siapa tahu? Bagaimana kalau kita hubungi Mbak Sari beri dia sedikit uang damai dan selesaikan baik-baik? Gila kamu. Bikin malu saja Rian menepis tangan Vina. Perempuan itu bisa apa dia gembel? Kamu kan lihat sendiri, dia diusir dari rumah ini sambil bawa kantong sampah. Ibu Sumarni mengangguk. Benar kata Rian. Dia bisa apa jangan khawatir. Tetapi wajah ketiga orang itu tidak ceria. Suasana pesta tadi lenyap tak berbekas. Keheningan yang berat menyelimuti ruang tengah. Di TV iklan Dapur Nenek sedang tayang. Video makanan lezat diiringi musik ceria. Dan di akhir logo muncul. Dapur Nenek, cita rasa masakan ibu. Rian menatap iklan itu dengan hampa. Ia teringat masakan istrinya yang ia makan setiap hari selama 5 tahun. Sarapan yang disiapkan dengan tulus sejak subuh. Wajahnya yang tetap tersenyum, meskipun ia sering mengeluh. Ia telah mengusir wanita itu, hanya dengan 1 kantong sampah. Tiba-tiba, rasa cemas melintas. Perasaan bahwa ada yang salah. Perasaan telah melakukan kesalahan besar. Tetapi Rian berusaha menepis pikiran itu. Ah, tidak mungkin. Semua akan baik-baik saja. Gumamnya seolah pada dirinya sendiri.
Tetapi kecemasan itu tidak hilang, justru semakin besar. Malam semakin larut di luar jendela. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi di Konferensi pers besok, ini adalah ketenangan sebelum badai. Seminggu berlalu. Di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota Jakarta, dinding kaca luarnya berkilauan terkena sinar matahari pagi. Di puncak gedung terpasang papan nama besar. Dapur Nenek. Seorang wanita berjalan masuk ke lobi. Mengenakan setelan putih rambutnya tertata rapi, ia berjalan dengan bahu tegap dan langkah yang percaya diri. Karyawan yang berlalu lalang di lobi meliriknya. Siapa dia? Tidak tahu, baru lihat. Tapi auranya kuat sekali. Pejabat baru ya. Bisik-bisik terdengar, tetapi wanita itu tidak peduli. Ia langsung menuju lift dan menekan tombol. Lantai teratas. Saripko sulit dipercaya bahwa ini adalah orang yang sama dengan yang seminggu lalu berdiri di tengah hujan sambil membawa kantong sampah. Celemek usang yang ia kenakan selama 5 tahun wajah lelah, dan bahu yang membungkuk telah hilang. Yang berdiri di gedung ini sekarang adalah pemegang saham mayoritas Dapur Nenek dengan 51% saham. Lift berhenti di lantai teratas. Pintu terbuka memperlihatkan koridor yang luas. Di satu sisi ada ruang rapat Dewan Direksi. Di sisi lain ada ruang Direktur Utama. Di ujung koridor Bram sudah menunggu. Selamat pagi, Ibu Direktur. Bram menunduk hormat. Sari masih merasa canggung dengan panggilan itu. Seminggu yang lalu, ia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Pak Bram, saya masih belum terbiasa dipanggil direktur. Anda akan segera terbiasa. Hari ini di rapat Dewan Anda akan memberikan sambutan resmi. Sari mengangguk dan menuju ruang rapat. Saat membuka pintu, puluhan pasang mata tertuju padanya. Di ruang rapat yang luas, para direktur duduk. Sebagian besar adalah pria paruh baya. Mereka menatap Sari dengan penasaran. Di depan podium berdiri Bapak Budi Santoso, Direktur Operasional. Seorang eksekutif berpengalaman berusia 50-an. Orang yang telah menjaga perusahaan tetap stabil selama 2 tahun setelah Bapak Suryo jatuh sakit. Mohon perhatian semuanya. Ada seseorang yang ingin saya perkenalkan. Pak Budi memberi isyarat pada Sari. Sari perlahan naik ke podium. Jantungnya berdebar, tetapi ia menjaga ekspresinya tetap tenang. Selamat pagi, Sari memegang mikrofon. Ruang rapat menjadi hening. Saya Sari Puspita Putri dari Bapak Suryo Wijoyo. Terdengar bisik-bisik. Seolah-olah mereka baru tahu pendiri perusahaan punya seorang putri. Mulai hari ini, saya akan menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Wajah para direktur menjadi rumit. Tiba-tiba muncul putri pendiri dan langsung menjadi direktur. Ada yang menatapnya sinis, menganggapnya hanya nepotisme. Sari menerima tatapan itu dengan tegar. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ruang rapat kembali hening. Saya adalah pemegang saham mayoritas Dapur Nenek dengan kepemilikan 51%. Seketika, ruang rapat menjadi riuh. Para direktur saling berpandangan. 51%. Itu lebih dari separuh. Artinya, secara de facto dialah pemilik perusahaan ini. Untuk sementara waktu, sampai ayah saya pulih, sepenuhnya saya akan mengawasi seluruh manajemen perusahaan. Mohon kerjasamanya. Sari membungkuk hormat. Para direktur dengan canggung berdiri dan membalas. Suasananya benar-benar berubah. Tatapan penasaran tadi telah hilang digantikan oleh ketegangan dan kewaspadaan. Setelah rapat selesai, Sari masuk ke ruang kerjanya yang baru, ruangan yang luas.
Dari jendela pemandangan kota Jakarta terhampar. Di atas meja ada foto ayahnya. Foto yang diambil saat peresmian cabang pertama dapur nenek ketika ayahnya masih sehat. Sari menatap foto itu sejenak. Ayah aku akan berhasil, gumamnya pelan. Terdengar ketukan pintu. Bram membuka pintu dan masuk. Di tangannya ada map dokumen tebal. Ibu Direktur, bisakah kita bicara sebentar? Ya, silakan masuk. Bram duduk di sofa. Sari duduk di seberangnya. Rapat hari ini berjalan lancar. Ekspresi para direktur benar-benar berubah. Begitukah? Saya terlalu gugup sampai tidak menyadarinya. Sari tersenyum getir. Semua ini masih terasa asing. Seminggu yang lalu, ia hanya seorang ibu rumah tangga yang memasak di rumah mertuanya. Sekarang ia direktur di perusahaan senilai 2 triliun rupiah. Bram meletakkan map dokumen di atas meja. Sekarang kita harus membicarakan hal yang lebih serius. Hal apa penyelesaian masalah dengan mereka? Wajah Sari menegang. Mereka. Suaminya Rian, ibu mertuanya, Ibu Sumarni, dan perempuan simpanannya Vina. Orang-orang yang telah memanfaatkannya dan mengusirnya selama 5 tahun. Kita bisa langsung mengajukan tuntutan pidana sekarang juga. Buktinya lebih dari cukup, kata Bram. Tetapi saya ingin mengusulkan cara lain. Cara lain. Membuat mereka menggali kuburan mereka sendiri. Sari memiringkan kepalanya. Bram membuka dokumen. Terlihat proposal acara ulang tahun ke-35 perusahaan. Minggu depan akan ada acara perayaan ulang tahun ke-35 dapur nenek. Akan diadakan di hotel termewah di Jakarta. Ya, saya dengar. Kita akan mengundang mereka sebagai tamu VVIP. Mata Sari membelalak. Mengundang, kenapa coba bayangkan? Mereka tidak tahu bahwa ibu adalah pemegang saham mayoritas dapur nenek. Mereka hanya tahu mertuanya mengelola beberapa rumah makan kecil, lanjut Bram. Jika menerima undangan VVIP, mereka tidak akan menolak. Mereka akan menganggapnya sebagai kesempatan untuk pamer. Makan, enak gratis pamer, di depan orang banyak. Sari perlahan mengangguk. Mengingat sifat ibu mertuanya, sepertinya memang begitu. Terbayang betapa senangnya beliau mendengar kata VVIP. Dan di acara itulah kita akan mengungkap semuanya. Video bukti rekaman suara semuanya. Di hadapan ratusan tamu, tatapan Bram menjadi dingin. Di tempat di mana mereka tidak bisa lari, kita akan bongkar semua kebusukan mereka. Itulah balas dendam yang paling tuntas. Sari terdiam sejenak. Dengan begitu, mereka akan dipermalukan di depan ratusan orang, tanpa tempat untuk bersembunyi atau membela diri. Baiklah, jawab Sari. Lakukan itu. Bram mengangguk dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna emas dari tas kerjanya. Undangan yang terbuat dari kertas mewah, ini undangan VVIP-nya. Maukah ibu memeriksa isinya? Sari mengambil undangan itu dan membukanya. Dengan hormat kami mengundang Anda sebagai tamu VVIP dalam perayaan ulang tahun ke-35 dapur nenek. Membaca kalimat itu, Sari menyeringai. Ibu mertua yang selama 5 tahun memperlakukannya seperti pembantu ekspresi, seperti apa yang akan ia tunjukkan. Saat menerima undangan ini, pasti ia akan menyombongkan diri kemana-mana. Mengatakan bahwa ia adalah VVIP. Nama penerimanya biar saya yang tulis. Sari mengambil pulpen. Ia menulis nama dengan rapi. Rian Pratama Sumarni Vina Lestari. Meletakkan pulpen, Sari menatap keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta terhampar di bawahnya. Di suatu tempat di sana, mereka tinggal. Masih berpikir bahwa merekalah pemenangnya. Kalau diundang ke pesta tidak mungkin menolak, kan Bu? Senyum dingin tersungging di bibir Sari.
Semua yang ia tahan selama 5 tahun akan segera meledak. Semua perbuatan mereka akan ia balas tuntas. Bram menatap Sari. Sosok yang basah kuyup sambil membawa kantong sampah hari itu telah lenyap. Yang ada di hadapannya sekarang adalah tatapan seekor pemangsa yang bersiap berburu. Ibu Direktur. Ya jika Anda merasa berat, katakan saja. Saya bisa menanganinya. Sari menggeleng. Tidak, Pak Bram. Saya harus melakukannya sendiri. Sari menatap lurus ke mata Bram. Harus saya yang mengakhirinya agar ini benar-benar berakhir. Mata mereka bertemu. Sesuatu melintas di tatapan Bram. Entah itu rasa hormat kasihan atau perasaan lain. Sari tidak bisa membacanya. Baiklah, saya akan mendampingi Anda sampai akhir. Bram menunduk. Sari kembali menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Gedung-gedung di Jakarta mulai menyalakan lampu satu persatu. Ia membuka laci mejanya. Di dalamnya ada selembar kain terlipat. Celemek usang yang ia kenakan selama 5 tahun. Benda itu ada di dalam barang-barang yang ia bawa dari rumah sakit. Sari mengeluarkannya dan menatapnya cukup lama. Celemek yang bernoda minyak dan warnanya telah pudar. Jejak 5 tahun bangun subuh menyiapkan sarapan, mencuci piring, dan menjemur pakaian. Perlahan, ia memasukkannya ke tempat sampah. Selamat tinggal. Diriku yang dulu, gumamnya pelan. Sekarang adalah awal yang baru. Hari perayaan ulang tahun. Ke-35, dapur nenek. Di pintu masuk Grand Ballroom, sebuah hotel termewah di Jakarta, terhampar karpet merah dan lampu-lampu sorot yang gemerlap menerangi langit malam. Para tamu berjas dan gaun berbaris masuk. Pemilik waralaba mitra bisnis wartawan, semua berkumpul untuk merayakan 35 tahun sejarah dapur nenek. Di tengah kerumunan itu muncul 3 orang. Rian Ibu Sumarni dan Vina. Rian mengenakan setelan jas. Sekilas tampak mewah, tetapi jika diperhatikan lebih dekat ada yang aneh. Logo merek di dadanya sedikit miring. Barang KW. Tapi sepertinya ia sendiri tidak sadar. Ibu Sumarni lebih parah lagi. Mengenakan kebaya berwarna pink stabilo dengan rok kuning cerah. Pakaian yang sepertinya dibeli terburu-buru di pasar. Niatnya ingin terlihat glamor, malah jadi norak. Di kepalanya bahkan tersemat tusuk konde emas. Vina mengenakan gaun mini dengan tas berkilauan. Ejaan logo merek di tasnya salah, tapi sepertinya ia juga tidak tahu. Dengan ekspresi percaya diri, ia melihat sekeliling. Wow, gila keren banget tempat ini, seru Vina. Ia menengadah melihat lampu kristal mewah di lobi hotel dan tak henti-hentinya mengambil foto dengan ponselnya. Mas, ini mewah banget. Boleh aku unggah ke Instagram? Nanti saja. Sekarang masuk dulu. Rian menarik lengan Vina. Ibu Sumarni sudah lebih dulu berjalan di atas karpet merah. Permisi, VVIP mau lewat, teriak Ibu Sumarni dengan suara keras. Para tamu di sekitarnya melirik. Sebagian besar dengan ekspresi heran. Dengan pakaian norak. Seperti itu mengaku, VVIP itu orang siapa ya? Nggak tahu dari mana datangnya. Bisik-bisik terdengar. Tetapi Ibu Sumarni salah mengartikannya sebagai tatapan kagum. Lihat kan, semua orang melihat, kita kata Ibu Sumarni dengan bangga. Rian tampak malu dan menunduk, tetapi tidak melarangnya. Mereka tiba di meja resepsionis. Petugas menyambut dengan sopan. Selamat malam, boleh saya lihat undangannya? Rian menyodorkan undangan berwarna emas. Petugas memeriksanya lalu mengangguk. Ah iya, Bapak Rian Pratama dan rombongan. Mari saya antar ke meja VVIP. Bagus, cepat antar kami.
Rian berkata dengan angkuh. Petugas berjalan di depan. Ketiganya mengikuti dari belakang. Grand Ballroom di dalam lebih mewah lagi. Ratusan lampu berkilauan di langit-langit dan di atas panggung terpasang layar raksasa. Setiap meja bundar dilapisi taplak putih dengan peralatan makan mewah. Meja VVIP berada tepat di depan panggung. Posisi terbaik. Ini meja kita? Keren Vina berseru sambil duduk. Ibu Sumarni juga melihat sekeliling dan duduk. Nah begini baru pantas. Kita ini siapa? Ibu Sumarni menyombongkan diri. Seorang pelayan datang dan menuangkan sampahnya. Ibu Sumarni mengambil gelasnya dan menyesapnya. Ini baru rasa minuman mahal. Sebenarnya, Ibu Sumarni jarang minum sampahnya. Tapi ia mengangguk-angguk seolah tahu. Seorang pemilik waralaba yang lewat berhenti di depan Ibu Sumarni. Ibu Sumarni menahannya. Hei Anda, saya ini besannya Pak Suryo. Tolong diingat baik-baik ya. Pemilik waralaba itu tampak bingung. Besan iya? Anak saya kan menantunya. Jadi saya besannya? Pemilik waralaba itu memiringkan kepala dan pergi. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Tetapi, Ibu Sumarni tidak peduli. Rian sedang mengeluarkan kartu nama di atas meja. Setiap orang yang lewat, ia tahan dan ia berikan kartu namanya. Selamat malam, saya Rian. Kedepannya, saya akan banyak bekerja sama dengan dapur nenek. Oh iya, orang itu menerima kartu nama dengan canggung. Pasti bingung, karena tiba-tiba diajak bicara bisnis oleh orang tak dikenal. Vina sibuk mengambil foto selfie. Dengan gelas sampahnya di tangan dan latar belakang lampu-lampu mewah, ia berpose macam-macam. Ini gila banget. Followersku pasti iri gumam Vina sambil melihat layar ponselnya. Ia menambahkan tagar. Tagar pesta VIP dapur nenek. Tagar kehidupan nyonya, tagar hidup mewah. Vina jangan diunggah dulu, nanti tegur Rian. Iya mas, aku simpan saja dulu. Vina cemberut. Ketiganya benar-benar lengah. Mereka pikir mereka benar-benar diperlakukan sebagai VVIP. Tatapan menghina dari orang-orang di sekitar mereka salah artikan sebagai rasa kagum. Tanpa sedikit pun membayangkan bencana yang akan datang. Waktu berlalu dan acara pun dimulai. Pembawa acara naik ke panggung dan memberi sambutan. Setelah mengucapkan selamat atas ulang tahun ke-35, ia memperkenalkan sejarah dapur nenek. Di layar foto-foto lama ditampilkan. Perjalanan dari zaman berjualan nasi uduk di pinggir jalan hingga menjadi waralaba nasional. Selanjutnya, akan ada segmen yang sangat spesial. Mohon ditunggu sebentar. Pembawa acara berkata dan turun dari panggung. Ibu Sumarni menguap, membosekan. Kapan makannya sabar Bu, jawab Rian? Ia juga mulai merasa bosan. Duduk di meja VVIP memang enak, tetapi tidak ada perlakuan istimewa. Tepat saat itu, lampu di aula perlahan meredup. Loh, kenapa ini? Vina melihat sekeliling. Para tamu juga mulai berbisik. Mati lampu. Bukan sepertinya ada acara mau mulai. Lampu padam total. Seluruh Grand Ballroom gelap gulita. Ratusan tamu menjadi riuh. Dan di layar raksasa memaksa. Raksasa di atas panggung lampu menyala. Tulisan berwarna merah perlahan muncul. Waktu kebenaran. Wajah Rian pucat pasi. Apa itu? Ibu Sumarni menyipitkan mata. Waktu kebenaran. Maksudnya apa? Vina menatap Rian dengan cemas. Mas ini, apa acara apa ini? Rian tidak menjawab. Jantungnya mulai berdebar kencang. Perasaan bahwa ada yang salah menyelimuti seluruh tubuhnya. Tulisan di layar berganti. Kebenaran yang akan diungkap malam ini. Para tamu menjadi riuh.
Mereka saling berpandangan dan berbisik. Apa ini kebenaran apa? Rian mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Firasat buruknya menjadi kenyataan. Saat itu, seberkas lampu sorot jatuh ke atas panggung. Terdengar suara sepatu hak tinggi. Dari dalam kegelapan, seseorang berjalan keluar. Setelan putih, rambut tertata rapi, langkah yang percaya diri. Sari, mulut Ibu Sumarni ternganga. Itu, perempuan itu, wajah Rian pucat, seperti mayat. Sarmala, Vina menjerit. Apa? Kenapa dia ada di sana? Sari berdiri di tengah panggung. Lampu sorot meneranginya. Sosok menyedihkan yang diusir sambil membawa kantong sampah telah lenyap. Yang berdiri di sana sekarang adalah pemegang saham mayoritas dapur nenek. Sari perlahan memandang para tamu, lalu menatap ketiga orang yang duduk di meja VVIP. Mata mereka bertemu. Bibir Sari perlahan tersenyum. Senyum yang dingin tajam dan penuh keyakinan akan kemenangan. Saat melihat senyum itu Rian sadar. Merekalah mangsanya. Semua ini adalah jebakan. Tetapi sudah terlambat. Tidak ada tempat untuk lari. Sari memegang mikrofon. Sosoknya di bawah sorotan lampu benar-benar berbeda dari seminggu yang lalu. Wanita malang yang membawa kantong sampah di tengah hujan telah tiada. Yang ada di atas panggung sekarang adalah seorang wanita dengan tatapan dingin dan percaya diri. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Suara Sari menggema di seluruh aula. Saya Sari Puspita, Direktur Dapur Nenek. Para tamu menjadi riuh. Putri dari Bapak Suryo, pemegang 51% saham. Orang yang mereka dengar di berita kini muncul langsung di atas panggung. Malam ini, saya telah mengundang tamu yang sangat istimewa. Sari perlahan memandang sekeliling, lalu menunjuk ke arah meja VVIP. Mereka yang duduk di sana. Ratusan pasang mata serempak menoleh ke meja VVIP. Rian, Ibu Sumarni, Vina. Wajah ketiganya pucat pasi. Mantan suami saya, Bapak Rian Pratama. Terdengar bisik-bisik. Mantan ibu mertua saya, Ibu Sumarni. Suara riuh semakin kencang. Dan perempuan simpanan suami saya, Saudari Vina Lestari. Para tamu terperangah. Para pemilik waralaba saling berpandangan dan berbisik. Mantan suami tah. Perempuan simpanan. Ibu Sumarni sontak berdiri. Apa-apaan ini? Tetapi Sari tidak peduli. Malam ini ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda semua. Sari memberi isyarat dan video mulai diputar di layar raksasa. Video pertama interior kasino. Rian duduk di meja judi. Tangan penuh chip. Dengan wajah gembira, ia melempar chip ke meja lagi dan lagi. Di sampingnya wanita-wanita berpakaian seksi menemaninya. Ini adalah video saat mantan suami saya menghabiskan 9 miliar rupiah uang saya untuk berjudi. Desahan kaget terdengar dari para tamu. 9 miliar gila. Rian mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Wajahnya basah oleh keringat. Video kedua di depan sebuah apartemen. Rian dan Vina bergandengan tangan masuk ke dalam gedung. Lalu adegan mereka berciuman di lobi hotel. Foto-foto ditampilkan berturut-turut. Ini adalah bukti perselingkuhan suami saya dengan perempuan simpanannya selama saya merawat ayah saya yang sakit. Vina menjerit. Itu editan palsu, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Pandangan para tamu terpaku pada layar. Video ketiga rekaman suara. Suara ibu mertuanya terdengar dari pengeras suara. Kita kuras semua harta menantu itu, lalu kita bagi. Usir perempuan itu, lalu bawa Vina ke sini.
Terdengar juga suara Rian. Aku akan lakukan seperti kata ibu. Perempuan itu kan gembel. Cemoohan terdengar dari para tamu. Itu manusia. Lebih buruk dari binatang, Ibu Sumarni berteriak. Itu rekayasa. Semuanya rekayasa. Tetapi rekaman terus berlanjut. Terdengar suara Vina. Semoga orang tua itu cepat mati. Biar warisannya cepat turun. Mas, nanti kita tinggal di Kemang ya. Para tamu terdiam. Ucapan yang mengharapkan kematian seseorang, apalagi orang yang masih hidup. Sari kembali memegang mikrofon. Dan Anda, Vina. Vina tersentak. Anda bilang, Anda hamil kan? Wajah Vina pucat pasi. Setelah kami periksa, ternyata itu bohong. Tidak ada catatan kehamilan Anda di rumah sakit manapun. Hanya kebohongan lain dari seorang penipu dengan 2 catatan kriminal. Para tamu semakin riuh. Penipu dengan 2 catatan kriminal, kehamilan palsu. Vina meronta. Tidak. Bohong, aku benar-benar hamil. Tetapi tidak ada yang percaya. Saat itu, Ibu Sumarni menerjang Vina. Dasar perempuan ular, kamu yang menggoda anakku dan menghancurkan keluargaku. Ibu Sumarni menjambak rambut Vina. Vina menjerit. Aduh, lepaskan. Gila ya, Vina mendorong Ibu Sumarni. Ibu Sumarni terhuyung dan menabrak meja. Gelas sampahnya tumpah makanan berhamburan di lantai. Dasar orang tua gila, teriak Vina. Keduanya mulai saling cakar dan dorong. Rian memanfaatkan kesempatan itu, mencoba melarikan diri. Ia menendang kursi dan berlari ke arah pintu keluar. Tetapi kakinya tersandung kaki meja dan ia jatuh tersungkur. Aduh, Rian terkapar di lantai. Jasnya kotor oleh makanan. Tepat saat itu, pintu aula terbuka. Pria-pria berjas masuk. Mereka adalah detektif. Detektif yang memimpin rombongan mendekati ketiganya. Rian Pratama Sumarni Vina Lestari. Detektif itu mengeluarkan borgol. Kalian ditangkap atas tuduhan penipuan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan. Ibu Sumarni meronta. Kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Aku ini VVIP. Tetapi detektif itu tidak peduli dan memborgolnya. Vina dan Rian juga diborgol secara berurutan. Rian menatap Sari. Dan tiba-tiba ia berlutut. Sari? Suara Rian bergetar. Sayang, aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap Rian dengan dingin. Kita ini suami istri. Kita sudah hidup bersama selama 5 tahun. Rian mulai menangis. Tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulanginya. Sari perlahan berjalan mendekati Rian. Suara sepatu hak tingginya terdengar di aula yang hening. Ia berhenti di depan Rian. Suami istri suara Sari rendah dan dingin. Orang yang selama 5 tahun memperlakukanku seperti pembantu Sari, bukan begitu. Orang yang menghabiskan 9 miliar rupiah uangku untuk berjudi. Aku salah. Sungguh. Orang yang bahkan mengubah penerima manfaat asuransiku Sari menatap lurus ke mata Rian. Mengaku sebagai suami istri Rian, terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Sari mengambil segelas sampahnya dari pelayan yang lewat. Cairan berwarna emas berkilauan di dalam gelas. Yang kamu buang bukanlah istrimu, kata Sari, tapi hidupmu sendiri. Lalu, ia menyiramkan sampahnya itu ke wajah Rian. Cairan dingin mengalir di wajah Rian. Rian hanya bisa menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Ibu Sumarni sambil diseret berteriak. Menantu durhaka, kamu akan kena karma. Sari perlahan menoleh.
Karma itu sedang ibu terima sekarang. Wajah Ibu Sumarni menegang. Uangku. Kembalikan uangku, berikan tunjangannya. Tetapi para detektif menyeretnya keluar. Vina juga diseret sambil meronta. Lepaskan. Aku ini selebgram, followersku 100.000. Detektif itu menjawab tanpa ekspresi. Diam. Ketiganya diseret keluar dari aula. Pintu tertutup dan sejenak hening, lalu terdengar tepuk tangan. Satu orang, dua orang tepuk tangan menyebar. Para pemilik waralaba satu persatu berdiri. Tak lama kemudian, seluruh 500 tamu memberikan tepuk tangan meriah. Sari memberi hormat singkat dari atas panggung. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. Waktu untuk menangis telah berlalu. Dari samping panggung Bram mendekat. Ia berdiri di samping Sari dan berbisik. Anda hebat, Ibu Direktur. Sari menatap Bram. Ada kehangatan di mata Bram. Terima kasih, Pak Bram. Tanpa Anda saya tidak akan bisa. Tidak. Ini semua hasil kerja keras Ibu sendiri. Mata mereka bertemu. Hanya sesaat, tetapi seolah ada sesuatu yang terjalin. Sari kembali menatap para tamu. Tepuk tangan masih menggema. Saat di mana semua yang ia tahan selama 5 tahun berakhir. Bukan. Ini bukan akhir. Sari tersenyum. Ini baru permulaan. 2 tahun berlalu. Selama 8 musim berganti dunia, telah banyak berubah. Di sebuah sel isolasi penjara, Rian meringkuk di lantai yang dingin, mengenakan seragam tahanan usang rambutnya acak-acakan. Sosoknya yang 2 tahun lalu mengenakan jas KW dan berlagak VVIP telah lenyap. Makan, nomor 723. Seorang sipir mendorong nampan makanan melalui jeruji besi. Nasi dingin dengan lauk sayur layu. Rian menatapnya dengan hampa. Kehidupan di penjara adalah neraka. Tahanan lain memanggilnya penipu pemakan uang istri. Tidak ada yang mau bergaul dengannya. Setiap hari, ia makan sendirian di sudut. Rian telah mengirim puluhan surat permohonan kepada Sari. Meminta maaf, meminta satu kesempatan lagi. Tetapi tidak ada satupun balasan. Semua kembali tanpa dibaca. Sambil menyuap nasi dingin, Rian bergumam. Aku rindu masakan Sari. Air matanya menetes bercampur dengan nasi. Kenapa aku melakukan itu? Kenapa tetapi? Penyesalan tak ada gunanya. Ia telah kehilangan segalanya. Di sebuah kamar berisi 6 tempat tidur di panti jompo pemerintah. Ibu Sumarni berbaring menatap langit-langit. Sulit dipercaya bahwa ini adalah orang yang pernah mengenakan kebaya pink stabilo dan berlagak VVIP. Mengenakan baju pasien usang rambutnya yang memutih berantakan. Seluruh hartanya disita. Uang yang digelapkan putranya telah dikembalikan dan sebagai kaki tangan, ia tidak memiliki apa-apa lagi. Tak punya tempat tujuan ia berakhir di panti jompo. Lebih buruk lagi, ia mulai menunjukkan gejala demensia dini. Uangku, menantuku, bayi. Ibu Sumarni mengulang kata-kata yang sama sepanjang hari. Seorang perawat menghela napas. Mulai lagi, menantu-menantu seharian. Ibu Sumarni menatap kosong keluar jendela. Tidak ada yang tahu apa yang ia lihat atau pikirkan. Ia hanya menatap kehampaan dengan mata kosong. Itulah akhir dari orang yang pernah memperlakukan menantunya seperti pembantu dan menyiksanya. Di sebuah kamar sempit di rumah kos. Vina meringkuk sambil makan mie instan. Sulit dipercaya bahwa ini adalah orang yang pernah menggunakan tagar-tagar. Hidup mewah di Instagram.
Catatan kriminalnya bertambah menjadi 3. Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun, uang simpanannya habis, dan ia bahkan menunggak uang sewa kos. Vina mencoba bermain sebagai korban di media sosial. Mantan pacarku penipu, aku juga korban. Aku ditipu. Tetapi responsnya dingin. Hahaha, siapa yang percaya? Penipu 3 kali kau jadi korban. Pergi sana. Di komentar jahat membanjiri. Followers 100 ribunya kini tinggal beberapa ratus. Vina melempar ponselnya ke lantai. Semua ini gara-gara perempuan itu. Sari wajahnya terpantul di cermin yang pecah. Wajah yang kuyu dan lelah. Kemewahan 2 tahun lalu telah lenyap. Inilah karma. Akibat dari merebut suami orang berbohong tentang kehamilan dan melakukan segala macam kejahatan. Kembali ke 1 tahun yang lalu. Perayaan ulang tahun ke-36 dapur nenek. Di atas panggung Sari berdiri. Mengenakan setelan hitam, bukan lagi putih. Sosoknya lebih dewasa dan lebih berwibawa. Ayahnya Bapak Suryo duduk di samping panggung dengan kursi roda. Beliau belum pulih sepenuhnya, tetapi sudah cukup sehat untuk bisa berjalan. Mulai hari ini, dapur nenek akan dipimpin oleh putri saya, Sari Puspita. Ayahnya memegang mikrofon dan berbicara. Suaranya bergetar. Dia akan membesarkan perusahaan yang telah saya bangun selama 35 tahun ini menjadi lebih baik lagi. Tepuk tangan membahana dari para tamu. Ayah bangga padamu, Nak. Air mata menggenang di mata ayahnya. Sari juga merasa terharu tetapi ia menahannya. Ia tidak bisa menangis di acara pelantikannya sebagai direktur utama. Terima kasih, Ayah. Sari mengambil alih mikrofon. Saya akan menjaga perusahaan yang ayah bangun dengan keringat seumur hidup ini dengan baik. Nama dapur nenek. Tepuk tangan dari para pemilik waralaba semakin keras. 500 tamu memberikan tepuk tangan meriah. Direktur utama dapur nenek, Sari Puspita. Momen di mana sejarah baru dimulai. Kembali ke masa sekarang, musim semi. Di sebuah hotel di Jakarta, sebuah upacara pernikahan sedang berlangsung. Ruangan dipenuhi para tamu. Para pemilik waralaba dapur nenek hadir untuk memberi selamat. Di atas altar 2 orang berjalan. Bapak Suryo menggenggam tangan putrinya. Berjalan dengan kedua kakinya, bukan lagi kursi roda. Beliau telah pulih sepenuhnya. Ayah aku, gugup bisik Sari. Gugup kenapa putri ayah yang paling cantik. Ayahnya menggenggam erat tangan putrinya. Di depan altar Bram berdiri. Mengenakan tuxedo hitam, wajahnya tegang. Saat Sari mendekat, wajahnya cerah. Ayahnya menyerahkan tangan putrinya kepada Bram. Tolong jaga putriku baik-baik. Saya akan menjaganya dengan nyawa saya, Pak. Bram membungkuk dalam-dalam. Keduanya saling berpegangan tangan. Perjalanan yang telah mereka lalui bersama sejak pertama kali bertemu di tengah hujan 3 tahun lalu. Penghulu mengumumkan, kalian berdua kini sah sebagai suami istri. Tepuk tangan memenuhi ruangan. 1 tahun kemudian, Sari melahirkan seorang putra. Diberi nama Bimasena. Mengandung arti awal yang baru. Bapak Suryo menggendong cucunya dan menangis. Bima kakek di sini. Dengan tangan keriput, ia mengelus pipi bayinya. Bayi itu tersenyum. Ayah jangan menangis, kata Sari sambil tersenyum. Tidak menangis, ada yang masuk ke mata. Ayahnya pura-pura mengusap matanya. Tetapi air matanya tidak berhenti.
Bram berdiri di samping memandangi keluarganya, istri anak dan mertua. Pemandangan yang tak terbayangkan 3 tahun lalu. Tetapi sekarang adalah kenyataan. Mas Bram? Sari memanggil Bram. Ya sayang, terima kasih. Sudah meneleponku waktu itu. Telepon yang ia terima di tengah hujan 3 tahun lalu. Itulah awal dari segalanya. Aku yang seharusnya berterima kasih. Sudah mempercayaiku. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Musim gugur di tahun yang sama. Di depan sebuah bangunan di Jakarta, sebuah acara peresmian sedang berlangsung. Lembaga Kursus Memasak Sari Puspita. Pelatihan gratis untuk perempuan. Papan nama itu berkilauan di bawah sinar matahari. Lokasi itu adalah bekas rumah mertua Sari yang dulu menyiksanya.